Indonesia. Selamat malam, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2020. Tema debat malam ini, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saatnya memilih, Sumeneb memilih. Kita sambut moderator acara debat malam ini, Emil Faiza. Hari Rabu tanggal 9 Desember di tahun 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan juga pemirsa di rumah. Disiarkan secara langsung dari Kabupaten Sumeneb. Hadirin malam hari ini kami hadir dengan sebuah acara yang merupakan persembahan dari KPU Kabupaten Sumeneb bekerja sama dengan JTV. Inilah dia debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Inilah momentum untuk Anda mengenal lebih dalam lagi seperti apakah calon-calon yang nantinya akan berlaga pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 agar Anda tidak salah pilih lagi. Kenali visi misi program kerja dan solusi apa yang mereka tawarkan untuk menjawab beragam tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kebanggaan Jawa Timur. Dan hadirin serta pemirsa, sebelum kita mengikuti bersama rangkaian acara malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Disilahkan duduk kembali. Baik hadirin dan pemirsa, untuk mengetahui salah satu tahapan dalam proses Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 nanti, marilah bersama kita menyimak sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati Bapak Awaris Esos, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Edi Hartono. Yang kami hormati kedua pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Nyai Dewi Khalifah
yang kebetulan beliau tidak bisa hadir secara langsung karena menjalani masih dalam masa iddah. Pasangan nomor urut 2 Bapak RB Fathah Yasin bersama calon wakilnya Bapak Kiai Ali Fikri, Kiai Haji Ali Fikri. Ketua Bawaslu beserta anggota, kawan-kawan komisionir beserta seluruh pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Sumeneb, serta hadirin dan para pemirsa di rumah. Beberapa hal ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama bahwa debat kali ini merupakan salah satu atau dari seluruh rangkaian debat yang akan kita lakukan. KPU Kabupaten Sumeneb merencanakan akan melaksanakan debat sampai 3 kali hingga akhir nanti. Pada saat ini kita mengambil tema meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Dan kebetulan bertepatan pada tanggal 10 November tahun 2020 di mana pada hari ini kita semua bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pahlawan. Kami berharap pilkada ini nanti menghasilkan pahlawan-pahlawan yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan di Sumeneb tentunya. Mengapa debat ini difasilitasi oleh KPU? Karena KPU Kabupaten Sumeneb bermaksud untuk memberikan informasi yang memadai kepada warga Sumeneb, terutama yang memiliki hak untuk memilih, agar mereka bisa menjadikan informasi itu sebagai pertimbangan penting menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember mendatang. Oleh karena itu, kami ingin mengajak semua pihak, terutama masyarakat Sumeneb yang sudah memiliki hak untuk memilih, mari kita ikuti debat ini sebaik mungkin. Kita ikuti sebaik mungkin dan kita serap informasinya bagaimana kedua pasangan calon nanti menyampaikan visi dan misinya, terutama terkait dengan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat di Sumeneb. Kami mengingatkan bahwa pada tanggal 9 Desember seperti kita ketahui bersama, itu nanti seluruh pemilih itu diharapkan untuk hadir dan harus membawa EKTP. Karena kalau tidak membawa EKTP sebagaimana diatur dalam PKPU, itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa kami mengajak seluruh pihak untuk menghindari ujaran kebencian. Ujaran kebencian hampir di setiap tempat itu hanyalah menimbulkan masalah di kemudian hari. Sumeneb adalah rumah kita bersama yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak boleh dengan alasan apapun rumah kita, tempat kita makan, tempat kita minum, tempat kita lahir, itu lalu dirusak oleh sekelompok orang yang kurang bertanggung jawab karena ketidakmampuannya menjaga ujaran-ujaran kebencian itu. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak tidak terkecuali untuk menjaga kondusivitas Sumeneb, hindari ujaran kebencian, hindari fitnah memfitnah, hindari informasi yang menyesatkan. Yang terakhir kami juga mengajak kepada seluruh pihak, mari taati seluruh protokol COVID. Kita tidak ingin pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, kalaupun itu dilakukan secara baik dalam teknis penyelenggaraannya, itu jangan sampai pemilihan ini menyisakan persoalan karena ada klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Kami sebelum diakhiri kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta pihak-pihak lain yang sejak tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb ini dimulai, mereka telah berkontribusi baik pikiran maupun tenaganya untuk mensukseskan pemilihan ini. Kami berterima kasih kepada JTV juga, kepada JTV yang telah bekerja sama. Mari kita ikuti bersama-sama debat publik kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, ayo memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan Ketua KPU Kabupaten Sumeneb yang sudah kita simak bersama, dan tentu Anda segenap warga masyarakat Kabupaten Sumeneb ingin mengenal lebih jauh lagi seperti apakah para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb selanjutnya. Untuk itu marilah kita saksikan bersama, inilah dia tayangannya.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2020 diikuti dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1, calon Bupati Ahmad Fauzi SHMH berpasangan dengan calon Wakil Bupati Hajah Dewi Khalifah SHMH MPDI. Pasangan Fauzi Nyai Eva dengan tagline Bismillah Melayani diusung oleh 5 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Pasangan nomor urut 1, Fauzi Nyai Eva mengusung visi Sumeneb unggul, mandiri, dan sejahtera dengan salah satu misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Dr. Insinyur Haji RB Fatah Yasin MS berpasangan dengan calon Wakil Bupati Kiai Haji Ali Fikri SAG MPDI. Pasangan Gus Acing Kiai Fikri dengan tagline Sumeneb Barokah diusung oleh 5 partai politik, yakni PKB, P3, Demokrat, Hanura, dan Nasdem, serta didukung oleh Golkar dan Partai Gelora. Pasangan nomor urut 2, Gus Acing Kiai Fikri, mengusung misi memakmurkan desa, meratakan pembangunan. Dengan salah satu misinya, meningkatkan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, memberikan kemudahan investasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Hadirin mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk kita semua agar semakin bersemangat berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Dan karena tahapan Pilkada ini berada pada masa pandemi, maka keseluruhan proses menjalankan standar protokol kesehatan COVID-19 dan di ruangan ini yang hadir terbatas dengan protokol kesehatan yang ada, namun para pendukung bisa menyaksikan secara langsung dari posko masing-masing, bisa secara live di JTV dan juga YouTube streaming. Dan sudah tidak sabar lagi semakin dekat dengan para pasangan calon. Untuk itu langsung saja saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Fauzi SHMH dan Hajah Dewi Khalifah SHMH MPDI, calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Berikan tepuk tangan. Dan sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sumeneb bahwa Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 1 berhalangan hadir karena alasan kesehatan dan sudah mendapatkan persetujuan dari KPU Kabupaten Sumeneb. Dan hadirin serta pemirsa, inilah dia pasangan calon nomor urut 2, Dr. Insinyur Haji RB Fatah Yasin MS dan Kiai Haji Ali Fikri SAG MPDI. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih banyak telah berkenan hadir. Dan untuk mengetahui seperti apa tata cara debat untuk segmen pertama ini, kita akan saksikan bersama-sama tata cara debatnya. Inilah dia. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb terdiri dari 6 segmen. Saat ini kita berada di segmen pertama. Di segmen pertama, para pasangan calon memaparkan visi dan misi dengan durasi pemaparan 3 menit. Inilah momen kita harus mengetahui seperti apakah visi dan misi dari paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Kita akan awali terlebih dahulu dari paslon nomor 1, pemaparan visi dan misi, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa JTV dimanapun berada, wabil khusus masyarakat Sumeneb, baik daratan ataupun kepulauan, Komisioner KPU dan Panwas, serta sahabat saya, Pak Fatah Yasin, dan Kiai Haji Ali Fikri. Sumeneb milik kita bersama, mari kita berkompetisi secara sehat, agar para pendukung kita di sana bisa tersenyum dan berharmoni bersama-sama. Untuk itu, kami akan menyampaikan beberapa visi misi yang agar diketahui oleh masyarakat Sumeneb. Tema debat pada hari ini sejalan dengan visi misi Sumeneb mandiri, unggul, dan sejahtera.
Untuk itu, misi kami yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang bersaing di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Lalu, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif dalam melayani masyarakat. Di sisi kesejahteraan masyarakat, kami akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus kepada pertumbuhan penguatan ekonomi berbasis dari hulu ke hilir. Dari sisi pembangunan, kami akan laksanakan pembangunan berasaskan berkearifan lokal dan gotong royong. Lalu pembangunan yang berimbang antara daratan dan kepulauan yang berbasis lingkungan hidup. Itu mungkin beberapa visi misi yang bisa kami sampaikan, dan visi misi yang kami buat ini tentunya sudah bersinergi dengan pemerintahan yang sudah berjalan saat ini. Saya rasa itu saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit waktu yang tersisa, mau dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Lantas seperti apakah visi dan misi paslon nomor urut 2? Kami persilakan, waktunya sama, 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan para komisioner KPU, rekan-rekan dari Bawaslu dan seluruh yang hadir. Kami ingin mencoba untuk menjelaskan visi dan misi yang kami dengan calon wakil bupati ini sangat intensif untuk membahas secara bersama bagaimana 5 tahun ke depan seandainya kami diberi takdir oleh Allah. Karena visi dan misi adalah merupakan dokumen perencanaan, maka tentu kami harus cermat untuk melihat bahwa dokumen perencanaan itu harus mempunyai basis data yang kuat. Bahkan kami coba untuk juga melihat analisis SWOT. Jadi potensi besar Kabupaten Sumeneb, kekurangan, kemudian peluang, opportunity, dan kira-kira kendalanya apa. Oleh karenanya dengan potensi yang sangat besar di Kabupaten Sumeneb, baik menyangkut wilayah darat dan kepulauan, maka kami sepakat bahwa kami ingin mewujudkan Sumeneb Barokah dengan memakmurkan desa dan meratakan pembangunan. Dengan visi tersebut, kami ingin capai melalui 5 misi. Jadi misi yang pertama, ini sekaligus untuk menjawab masalah dan tantangan. Pasti menyangkut infrastruktur. Yang kedua, menyangkut pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, kami ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, karena Sumeneb adalah bumi Sumekar, Karaton, maka kami ingin mewujudkan masyarakat Sumeneb yang religius. Dan yang terakhir, kami ingin mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Ada 9 program prioritas yang nyambung dengan inline misi kami. Ada Sumeneb Akses, Sumeneb Berdaya, Sumeneb Agro, Sumeneb Kerja, Sumeneb Bangkit, kemudian Sumeneb Cerdas, Sumeneb Amanah, dan Sumeneb Harmoni. Demikian kira-kira beberapa hal yang menyangkut visi misi dan program prioritas kami dari pasangan 02. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya malam hari ini. Biar tambah semangat paslon 1 maupun paslon 2. Dan tentu kita juga ingin menggali lebih dalam lagi seperti apakah visi misi dan juga pandangan mereka tentang tantangan-tantangan yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Sumeneb. Untuk itu hadirin dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap bersama kami usai pariwara berikut ini.
Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan taretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Saat ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumeneb berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan program mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa tanggal 9 Desember 2020, seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb untuk datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Jangan ragu, karena di TPS juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menyelamatkan seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb telah di depan mata. Pastikan Anda terdaftar dalam pemilih tetap. Kenali calonnya, cermati visi misinya. Ngereng taretan Rabu dekat TPS Yarerpu tanggal 9 Desember tahun 2020. 5 menit Anda di TPS menentukan masa depan Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT sudah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin sebanyak 822.320. Jika Anda belum terdaftar di dalam DPT tersebut, silahkan melaporkan kepada PPS setempat dan oleh PPS akan didata nanti di daftar pemilih tambahan. Pastikan Anda menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS yang telah disediakan. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan?
Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan deretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Sumeneb rumah kita. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menentukan siapa pemimpinnya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga pemilihan ini itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menitipkan bagaimana seharusnya Sumeneb ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang dan jangan lupa bawa KTP. Selalu jaga Sumeneb rumah kita yang damai. Kita memasuki segmen kedua. Pasangan calon menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator. Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, kini menjadi pahlawan tak harus berlaga di medan perang, namun menjadi salah satu kepala daerah yang amanah, jujur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, bisa menjadi pahlawan bagi segenap masyarakat yang dinaunginya. Dan malam hari ini kita akan melihat bersama seperti apakah visi misi program kerja dan solusi yang ditawarkan oleh paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Dan di segmen kedua ini kita akan mengetahui ada beberapa panelis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumeneb yang sudah merancang beberapa pertanyaan yang sudah nanti akan kita ketahui bersama. Dan inilah dia para panelis, yaitu yang pertama Profesor Dr. Mustain Dr. Ades MSI, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga. Yang kedua Dr. Kandidat Ahmad Faidal Rahma, SEPAR MSc, Konseptor Pembangunan Pariwisata di Madura. Dan yang ketiga, Abdul Qadir S. Sosio, M. Sosio, Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Dan untuk itu, malam hari ini di depan saya sudah ada kotak yang berisi amplop berisi pertanyaan yang tersegel. Belum ada yang tahu apa isi dari amplop tersebut kecuali para panelis dan Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilakan kepada petugas untuk bisa membantu menyerahkan kepada paslon 1 dan paslon 2. Masing-masing paslon akan mengambil 2 amplop yang nantinya pertanyaannya akan saya bantu untuk membacanya. Kemudian dijawab oleh paslon 1 dan paslon 2 dengan durasi masing-masing 1,5 menit. Baik, 1 amplop lagi Bapak, silakan bisa diambil. Baik, terima kasih. Paslon 2 kami persilakan mengambil 2 amplop juga. Saya letakkan di sisi sebelah kanan untuk paslon 1. Dua ya? Baik, terima kasih banyak. Saya letakkan di sebelah kiri untuk paslon 2. Saya akan bantu membuka amplop yang masih tersegel. Ada sampel dari KPU dan kita akan menyimak bersama apakah pertanyaannya. Ini pertanyaan khusus untuk paslon nomor urut 1. Sudah siap? Secara teoretik, pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan kearifan lokal. Pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal juga berarti kesadaran masyarakat akan potensi diri, strategi pemanfaatannya untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal merupakan syarat utama pembangunan partisipatif untuk keberlangsungan pembangunan dan terbangunnya kemandirian masyarakat. Jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana saudara menerjemahkan nilai-nilai dasar lokal tersebut dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat? Cukup jelas ya? Silakan, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama dari pertanyaan yang disampaikan, bagaimana masyarakat agar bisa mandiri. Tentu pada saat kami terpilih menjadi Bupati Sumeneb, maka yang pertama akan kami lakukan dan sudah dilakukan, bagaimana kemandirian itu bisa tercipta, maka kami sudah siapkan beberapa
program unggulan wirausaha mandiri misalnya. Wirausaha mandiri ini berbasis pondok pesantren. Jadi wirausaha mandiri ini berbasis pondok pesantren, bagaimana para santri di pondok pesantren itu kita bekali dengan pemberdayaan. Artinya agar bisa mengetahui bagaimana cara mempersiapkan diri dalam bidang usaha. Dengan itu maka pada saat mereka suatu saat sudah selesai mondok, maka akan memiliki kemandirian khusus untuk bisa mengimplementasikan dirinya untuk bisa bekerja dengan sesuai keahliannya. Lalu ada wirausaha muda. Wirausaha muda ini salah satu program yang sudah berjalan, bagaimana kita itu mendorong generasi muda ini mempersiapkan diri dengan pola kearifan lokal untuk bisa mempersiapkan diri dalam rangka memberikan potensinya agar diberikan pemberdayaan dalam bidang usaha untuk mempersiapkan pada saat usaha ini sudah diberikan dalam pelatihan, maka secara otomatis masyarakat akan mampu mengimplementasikan dirinya untuk bisa berusaha secara mandiri. Terima kasih. Baik, waktu bertepatan akan habis. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Saya akan buka juga amplopnya. Ini amplop yang berbeda, masih tersegel pula. Dan kita akan mengetahui seperti apakah pertanyaannya, dan waktu menjawabnya sama, 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Sumeneb masih terbilang cukup tinggi, yaitu penduduk miskin mencapai 211.000 lebih dan pengangguran sebanyak 222.000 lebih. Tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran tersebut salah satunya adalah minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertanyaannya, kebijakan dan program prioritas apa yang akan dilakukan untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran sehingga dapat mengendalikan laju urbanisasi warga Sumeneb setiap tahunnya? Silakan, 1,5 menit waktu menjawab. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang terkait dengan program kemiskinan. Jadi kalau kita lihat perkembangan 5-10 tahun yang lalu, harusnya Sumeneb tidak seperti data yang tadi disampaikan. Seingat saya, dulu paling bawah itu Kabupaten Pacitan. Ya, penduduk miskinnya paling banyak dan besar. Di atas Pacitan itu Bondowoso, 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Tetapi terakhir terlihat semuanya ada di Madura, terbawah Sampang dan di atasnya Sumeneb. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu diprogramkan dalam rangka untuk kemiskinan ke depan. Artinya ada kemiskinan yang kultural, ada yang kemiskinan yang memang itu bawaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya di dalam struktur penduduk miskin itu harus dilihat mana yang sangat miskin, mana yang cukup miskin, mana yang miskin. Kemudian perlu dilihat kedalamannya lagi, misalnya yang janda yang tidak bisa produktif, jadi harus di BLT dan diberi bantuan. Tetapi yang produktif, ada program ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan nanti mungkin bisa ditambahkan pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya akan beralih ke amplop berikutnya untuk paslon nomor urut 1, masih tertutup, masih tersegel, dan waktunya masih sama. Waktunya untuk menjawab adalah 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya akan buka amplopnya dan saya akan bacakan pertanyaannya. Salah satu daya tarik wisata pantai yang banyak dikunjungi dan dikenal oleh masyarakat adalah Pantai Lombang. Pantai yang menjadi ikon pariwisata Sumeneb itu saat ini telah tercemar oleh limbah tambak udang. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk memproteksi rusaknya pemandangan Pantai Lombang dan sekitarnya akibat adanya pembangunan tambak udang itu? Silakan, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Persoalan limbah tambak udang ini memang menjadi perhatian khusus. Tapi pada sesungguhnya sebenarnya pemerintah saat ini sudah sesuai on the track-nya, maka melakukan perizinan itu sesuai aturan yang ada. Sebelum ada beberapa tambak-tambak perusahaan yang besar, memang ada tambak-tambak masyarakat. Tambak-tambak masyarakat ini memang ada sebelum adanya tambak-tambak perusahaan yang berizin. Untuk itu kami sudah melakukan beberapa komunikasi dengan DPRD pada saat itu mencari solusi
sehingga ada solusi bagaimana nanti tambak-tambak yang masyarakat ini yang pada saat ini bisa dikatakan mencemari lingkungan, maka kami akan jadikan komunitas tambak dengan pola IPAL yang komunal. Jadi 10 orang komunitas dibuat satu komunal untuk pembuangan limbahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami akan berikan teguran kepada para pemilik tambak masyarakat ataupun juga edukasi sebelum teguran. Pada saat edukasi ini juga tidak didengarkan oleh masyarakat, maka secara langsung kami akan bertindak tegas kepada masyarakat yang tidak bisa mengindahkan beberapa aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi itu akan menjadi poin penting kita untuk agar adanya tambak ini tidak mencemari pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Baik, cukup. Terima kasih. Dan berikutnya saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Saya akan buka amplop ya yang juga masih tersegel dan waktu menjawabnya juga masih sama. 1,5 menit dimulai ketika paslon berbicara. Sudah siap? Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk respon pemerintah pusat untuk memangkas peraturan yang bertabrakan satu sama lain dan memudahkan agar investasi bisa masuk di Indonesia dengan mudah. Namun, tidak semua pihak ataupun elemen menyetujui paket undang-undang sapu jagat tersebut. Pertanyaannya, sebagai calon bupati, bagaimana pengetahuan Anda terkait Undang-Undang Ciptaker itu dan apa relevansinya terhadap pembangunan di Kabupaten Sumeneb untuk kedepannya? Silakan. Baik, saya kira kalau kita lihat dari sebuah produk undang-undang, pasti sebelumnya ada paper akademik yang membuat sesuatu yang terkait dengan kebijakan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa keinginannya adalah mempermudah pelayanan bagi masyarakat, apakah di bidang ketenaga kerjaan atau di lingkup pelayanan lain yang investasi dan lain sebagainya. Karena pemerintah melihat selama ini investasi atau perizinan yang dikeluarkan oleh daerah itu banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya kira itu akan bisa menguraikan hal-hal yang selama ini menjadi masalah di Republik ini. Oleh karenanya maka kita di daerah, jika kita diberi takdir, maka ini akan sejalan dengan adanya pelayanan publik yang ada di daerah dengan menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Jadi pelayanan-pelayanan yang dikemas selama ini oleh dinas yang mungkin ada puluhan perizinan, itu akan masuk dalam sebuah sistem yang menggunakan terima PTSP kasih. itu. Bolehkah tepuk tangan untuk debat publik malam hari ini? Terima kasih hadirin pemirsa. Tentu kita juga ingin mengetahui lebih jauh lagi seperti apakah paslon 1 dan paslon 2, tapi jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di JTV. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh,
daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan deretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Saat ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumeneb berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan program mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa tanggal 9 Desember 2020, seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb untuk datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Jangan ragu, karena di TPS juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menyelamatkan seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb telah di depan mata. Pastikan Anda terdaftar dalam pemilih tetap. Kenali calonnya, cermati visi misinya. Ngereng taretan Rabu dekat TPS Yarerpu tanggal 9 Desember tahun 2020. 5 menit Anda di TPS menentukan masa depan Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT sudah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin sebanyak 822.320. Jika Anda belum terdaftar di dalam DPT tersebut, silahkan melaporkan kepada PPS setempat dan oleh PPS akan didata nanti di daftar pemilih tambahan. Pastikan Anda menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS yang telah disediakan. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan deretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Sumeneb rumah kita. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menentukan siapa pemimpinnya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga pemilihan ini itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menitipkan bagaimana seharusnya Sumeneb ke depan.
Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang dan jangan lupa bawa KTP. Selalu jaga Sumeneb, rumah kita yang damai. Kita berada di segmen ketiga. Pasangan calon menjawab pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator, lalu ditanggapi oleh pasangan calon lain, selanjutnya dijawab kembali. Waktu menjawab 1 menit 30 detik. Waktu menanggapi 1 menit. Waktu menjawab kembali 1 menit 30 detik. Selamat datang di Bumi Sumekar dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua untuk sama-sama mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Pada saat break tadi, para pasangan calon sudah melakukan pengambilan pertanyaan dari panelis, masing-masing mengambil 2 pertanyaan. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, tapi tidak hanya dijawab, tapi sekaligus juga ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Amplopnya masih tertutup, nanti waktu menjawabnya adalah 1,5 menit, waktu menanggapi 1,5 menit, waktu menjawab kembali 1,5 menit. Kita akan lihat bersama apakah pertanyaannya sudah siap? Salah satu persoalan sosial budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb adalah masalah pernikahan dini. Tercatat pada tahun 2019, angka pernikahan dini mencapai 1.723. Beberapa wilayah yang tercatat dengan angka pernikahan dini diantaranya adalah wilayah Kecamatan Dungke dan Pulau Giliang. Banyak dampak buruk yang diakibatkan dengan adanya pernikahan dini seperti tingginya resiko kematian ibu dan anak serta ketidakberdayaan ekonomi. Pertanyaannya, apa langkah dan strategi yang Anda siapkan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini di Kabupaten Sumeneb? Silakan, paslon 2. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sumeneb sesuai data tadi memang ada tinggi untuk pernikahan dini. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, bahwa pemerintah selalu memberikan pengertian, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sesuai dengan undang-undang yang ada, maka pernikahan itu sudah ditentukan usianya. Oleh karenanya maka memang di Madura ini perlu ada sesuatu sosialisasi yang memberikan pengertian kepada para anak-anak yang memang tidak pada saatnya melakukan pernikahan di usia dini. Mungkin Pak Kiai menambah kira-kira seperti apa solusinya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini merupakan faktor budaya ya yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat kita, dan hal yang bisa kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini adalah edukasi. Mengedukasi dengan memberikan pengertian, pencerahan kepada masyarakat bagaimana dampak-dampak buruk yang sebenarnya bisa timbul daripada pernikahan dini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Cukup? Ya. Baik, itu tadi jawaban dari paslon nomor 2. Bagaimana paslon nomor 1 menanggapinya? Silakan. Terima kasih. Jadi memang persoalan nikah dini ini memang salah satu persoalan yang membudaya di Kabupaten Sumeneb. Tentu ini menjadikan tantangan penting untuk memimpin selanjutnya. Pada dasarnya pemerintahan yang sudah berjalan sudah melakukan beberapa sosialisasi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, agar bagaimana diberikan edukasi pentingnya agar menikah sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah, agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang disampaikan pada pertanyaan oleh Mbak tadi. Itu bagian dari PR penting agar kita ke depan bukan hanya memberikan edukasi, tetapi kita harus memberikan beberapa pemahaman yang serius kepada masyarakat agar memberikan informasi-informasi apa dampak pada saat mereka menikah muda misalnya. Ini juga menjadi perhatian kita agar
masyarakat yang tidak memahami ini bisa menjadi paham, walaupun memang pernikahan dini ini memang menjadi membudaya di Kabupaten Sumeneb. Itulah mungkin beberapa indikator yang harus benar-benar kita lakukan agar mencegah pernikahan dini yang terjadi di sini gitu. Makasih. Cukup, baik. Itu tanggapan dari paslon nomor 1. Bagaimana paslon nomor 2 menjawabnya kembali? Saya ingin menggarisbawahi seperti apa yang Pak Fauzi tadi sampaikan mengenai informasi kepada masyarakat. Kebetulan di program prioritas kami dari 9 itu ada program Sumeneb Kerja. Jadi kurang lebih ada 10.000 wirausaha muda baru. Kalau itu 10.000, maka per desa akan kita rekrut 10 orang. Nah, nanti akan kita prioritaskan bagi milenial yang memang ada sesuatu yang supaya mereka punya kegiatan ekonomi yang menghindari untuk katakanlah kalau sudah seseorang punya usaha, maka biasanya terus lupa terhadap hal-hal yang terkait dengan nikah di usia dini. Jadi produktivitas di masyarakat akan kami ciptakan supaya kultur di Madura yang kebanyakan memang melakukan pernikahan usia dini itu sering terjadi. Mungkin Pak Kiai mau nambahi? Ya, jadi di samping masalah edukasi tadi yang perlu kita lakukan, saya kira bahwa menyediakan lapangan kerja itu merupakan salah satu solusi. Jadi mungkin karena di samping masalah budaya, karena mereka nganggur, mending menikah saja. Waktu telah habis. Terima kasih untuk paslon 1 dan juga 2. Sekarang satu pertanyaan untuk paslon 2, kemudian dari jawaban paslon 1, dari jawaban paslon 1 kemudian ditanggapi oleh paslon 2 dan ditanggapi kembali oleh paslon 1. Saya akan bukakan pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa dari tim panelis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumeneb untuk mendapatkan jawaban dari paslon 1. Sudah siap? Kabupaten Sumeneb memiliki banyak pulau, yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar luas dan jaraknya ada yang cukup jauh dari daratan atau ibu kota kabupaten. Bahkan ada pulau yang lebih dekat dengan Pulau Bali, Pulau Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibatnya, aktivitas perekonomian mereka bukan ke Sumeneb, tapi lebih ke daerah atau pulau yang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Jika saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan seperti apakah agar kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Sumeneb lebih baik? Sebagaimana halnya warga masyarakat di daratan. Silakan. Jadi sangat benar sekali, memang Sumeneb memiliki 126 pulau, 48 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Ini merupakan tantangan tersendiri buat pemimpin selanjutnya, tetapi sesungguhnya adalah yang terpenting bagaimana kita menciptakan aksesibilitas. Ini sangat penting, salah satunya mungkin seperti penyediaan moda transportasi laut seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini agar transportasi laut ini yang dibutuhkan bisa benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah, itu yang pertama. Termasuk juga transportasi udara yang sudah kita lakukan misalnya dari Sumeneb, ini Bandara Sumeneb ke Pagerungan. Itu juga salah satu intervensi pemerintah agar kita memaksa masyarakat kepulauan itu bisa ke Sumeneb, agar bisa ada pilihan apakah itu laut ataupun itu udara. Lalu yang terpenting adalah bagaimana dengan pulau yang banyak ini memang menjadi PR terpenting. Itu hanya sebagian kecil saja kita adakan pesawat di Pagerungan misalnya. Mungkin ke depan kita akan coba bagaimana di Sapekan dan di Aljasa dan Masa Lembu kita coba akses udara juga dengan penerbangan waterbus misalnya. Terobosan yang kita upayakan bagaimana pesawat bisa landing di atas air gitu. Itu memang menjadi poin penting agar masyarakat yang ada di sana dengan moda transportasi yang mudah maka akan bisa datang ke Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Cukup paslon 1. Itu tadi jawaban paslon 1. Bagaimana berdasarkan jawaban tadi paslon 2 menanggapinya? Silakan. Ya. Baik, para pemirsa, saya dengan calon wakil bupati sudah mengunjungi 27 kecamatan dan 8 kepulauan
sudah kami kunjungi terakhir di Masa Lembu. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita memprioritaskan kepulauan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang terkait dengan kelistrikan. Jadi para pemirsa, di kepulauan itu ada wilayah yang 12 jam hidup, listriknya ada 12 jam mati. Ada jaringan jalan yang hampir 10 tahun tidak pernah tersentuh. Artinya masalah infrastruktur jalan itu harus menjadi prioritas. Yang kedua, ketika situasi gelombang besar misalnya, tidak hanya di Pagerungan besar, maka pada saat kami diberi amanah di Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, kami sudah mempersiapkan dokumen perencanaan untuk membangun pelabuhan udara, jadi bandara di Kangean. Kenapa Kangean? Karena Kangean adalah merupakan hub dari kepulauan, sehingga pada saat-saat bulan di mana ombak besar, akses barang dan jasa masih bisa lewat udara. Doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama bandara di Kangean bisa terwujud. Waktu menanggapi sudah usai, giliran paslon 1 menanggapi kembali tadi tanggapannya paslon 2, silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Fatah ini hampir sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Memang untuk persoalan Bandara Udara Kangean ini butuh proses dan waktu. Ini persoalan jangka panjang. Tadi saya sampaikan memang bagaimana solusi jangka pendek dulu agar ada pesawat yang bisa landing mempergunakan terobosan waterbeast. Ini jangka pendek saja. Jadi, tetapi akan jangka panjang tentu kita juga akan melakukan pembangunan bandara udara di Kangean gitu loh. Nah itu memang jadi PR penting bagaimana agar akses itu lebih baik di kepulauan. Lalu termasuk misalnya sarana jalan misalnya, infrastruktur jalan itu. Ini memang tidak bisa semuanya kita bangun karena memang mengukur kekuatan APBD menurut kami gitu. Artinya pemerintah saat ini sudah mencoba dan berusaha melakukan pembangunan infrastruktur yang berimbang sebenarnya. Jadi bisa kita lihat bersama bagaimana walaupun tidak seluruhnya, tetapi seperti Pulau Sapekan, Kecamatan Sapekan, Kecamatan Arjasa, Kangayan, Raas, Sepudi, terus Masa Lembu itu hampir infrastruktur jalan sudah kita mulai bangun. Bahkan infrastruktur yang lain misalnya seperti rumah sakit itu juga sudah kita bangun dalam rangka bagaimana masyarakat yang ada di kepulauan itu tidak perlu lagi untuk rujukan puskesmas untuk ke Kabupaten Sumeneb. Cukup mereka bisa di RSUD Arjasa. Terima kasih. Baik, cukup berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa. Kita masih menyimpan ada satu pertanyaan lagi untuk paslon nomor urut 2. Nanti cara menjawabnya juga sama, durasinya sama 1,5 menit, kemudian ditanggapi 1,5 menit dan ditanggapi kembali 1,5 menit. Pertanyaan masih dari panelis yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb memiliki fasilitas pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang cukup memadai. Persoalannya, bagaimana kondisi existing institusi pengembangan SDM masyarakat Sumeneb sekarang dan peranannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia masyarakat Sumeneb. Jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan seperti apa yang akan Anda ambil untuk mendayagunakan institusi pendidikan sebagai instrumen strategis masyarakat Sumeneb dalam mempersiapkan warga Sumeneb menghadapi tantangan era industri 4.0? Silakan. Baik, kita tahu jika bicara mengenai indikator pendidikan itu ada indeks pembangunan manusia. Jadi Jawa Timur rata-rata 70% ya, tapi kabupaten kita tercinta ini kurang lebih 65%, berarti pendidikan, kemudian kesehatan dan daya beli ini perlu dipacu. Kalau tadi terkait dengan pendidikan, maka ada pendidikan dini, jadi istilahnya ada golden age, jadi usia 0 sampai 5, 5 sampai 12 dan lain sebagainya, itu akan kita coba untuk ada semacam program-program yang kita hindari terjadinya stunting. Jadi usia golden age itu penting dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi untuk bisa
mencapai tingkat partisipasi pendidikan lebih tinggi. Kita melihat data, Sumeneb ini masih 5,12%, berarti 49% kepala keluarga itu baru lulus SD. Oleh karenanya maka tugas kami untuk wajar 12 tahun ke depan ini harus diaktifkan kembali supaya... Baik, waktu menjawab telah usai, kami persilakan paslon 1 menanggapi. Jadi memang persoalan pendidikan ini penting karena memang indikatornya akan menuju kepada IPM. Sehingga kami tentu yang pertama adalah bagaimana kesejahteraan guru itu penting untuk kita perhatikan. Pada saat kesejahteraan guru ini kita perhatikan secara serius, maka secara otomatis kualitas pendidikan ini akan lebih baik. Kenapa? Karena guru bisa mengajar dengan baik, tidak ada pikiran ke sana ke sini. Maka secara otomatis kualitas cara mengajarnya akan lebih baik. Secara otomatis generasi muda yang akan belajar sebagai siswa didik, jadi secara otomatis akan bisa memperoleh ilmu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kepada sarana dan prasarana juga. Ini kan pertanyaannya tadi bagaimana agar pendidikan di Kabupaten Sumeneb ini bisa lebih baik. Tentu sarana dan prasarana ini menjadi poin penting agar pada saat sarana dan prasarana ini dipersiapkan, tentu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa ini akan bisa didapatkan gitu loh. Termasuk berbagai sarana prasarana lab, prasarana untuk belajar, bahkan prasarana yang bersifatnya seperti gedung. Itu juga bagian penting agar siswa ini juga bisa belajar dengan nyaman. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan dari beberapa jawaban Pak Fatah tadi yang penting bagian dari persoalan teknis. Sehingga persoalan pendidikan ini menjadi selesai. Setelah habis, itu tadi tanggapan paslon 1, bagaimana paslon 2 menanggapi kembali? Iya, saya juga sepakat mengenai kesejahteraan guru. Karena di lingkungan guru di tingkat sekolah dasar itu bahkan ada yang honornya tidak sesuai dengan UMR. Ada yang hanya 300.000 mereka terima. Jadi saya sepakat dengan kesejahteraan guru harus ditingkatkan. Tetapi persoalan pendidikan tidak hanya kesejahteraan guru. Tapi yang kedua adalah kurikulum. Ya. Yang ketiga adalah infrastruktur. Ya. Oleh karenanya maka saya kira Kabupaten Sumeneb yang memang lembaga pendidikannya selain pendidikan umum, banyak lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah punya undang-undang pesantren. Maka pemerintah di undang-undang itu akan fokus untuk masuk dalam rangka bagaimana pesantren itu dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi dakwahnya, dan dari sisi pemberdayaan masyarakat. Monggo Pak Kiai, ini pengelola pondok, saya kira kelanjutannya gimana Pak Kiai? Menurut saya ini merupakan hal penting masalah pendidikan karena merupakan hal yang berkenaan dengan sumber daya manusia, di mana hal tersebut saya kira tidak hanya dengan bantuan-bantuan sarana, tapi melainkan bahwa bagaimana mereka stakeholder pendidikan bisa sama-sama menerima pelatihan-pelatihan dan pencerahan-pencerahan. Jadi tidak hanya dibutuhkan semata-mata bangunan-bangunan saja, tapi pelatihan-pelatihan bagi guru, kepala satuan pendidikan. Menanggapi kembali telah habis dan saya masih menyisakan 1 amplop pertanyaan dari panelis khusus untuk paslon nomor urut 1. Nanti akan mendapatkan jawaban dari paslon 1, ditanggapi oleh paslon 2 dan ditanggapi kembali oleh paslon 1. Sudah siap? Sumeneb merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki kekayaan sumber daya pariwisata yang sangat luas, seperti Pantai Slopeng, Pantai Badur, Gili Iyang, kawasan Sumeneb Kota, dan kawasan-kawasan lainnya. Pertanyaannya, program strategis apa yang akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan sumber daya pariwisata di Sumeneb dengan keterbatasan alokasi dana APBD? Silakan. Baik, terima kasih. Memang Sumeneb potensi pariwisatanya luar biasa. Ada potensi wisata alam, budaya, sejarah, bahari, dan lain-lain. Ini menjadi penting bagaimana ke depan wisata ini tentunya bisa menjadi wisata penyanggah untuk di Jawa Timur, agar ada ada tempat wisata yang berbeda, ya kan, selain wisata yang ada di kabupaten lain itu. Maka kami sudah menyiapkan program. Yang pertama adalah
mengidentifikasi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Lalu kami akan mempersiapkan promosi. Promosi ini tentu promosi yang strategis agar kita dengan cara menggandeng pihak ketiga. Bagaimana pihak ketiga ini bisa swasta ataupun komunitas. Bagaimana bisa memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Lalu yang ketiga, dalam potensi wisata tentu perlu aksesibilitas, seperti bagaimana kita membangun akses jalan menuju wisata itu. Akses misalnya lampu agar terang, bagaimana menuju akses tempat wisata. Itu bagian dari cara kita untuk bagaimana potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb ini bisa dikunjungi oleh wisatawan. Lalu yang terakhir juga transportasi. Transportasi udara ini memang menjadi penting agar memperpendek jarak transportasi, jarak wisatawan untuk bisa sampai di Kabupaten Sumeneb agar ada solusi. Telah habis untuk menjawabnya. Dari jawaban tadi bagaimana tanggapan dari Paslon 2? Silakan. Baik, saya kira bicara pariwisata di Indonesia, di Jawa Timur, khususnya di Sumeneb, maka ada pariwisata yang kelas lokal, ada yang regional, dan bahkan ada yang nasional dan bahkan dunia. Sebut salah satu contoh misalnya Gili Iyang. Kalau kita menyebut Gili Iyang, itu di dunia hanya ada 2 yang kurang lebih 60-70% oksigen yang ada di sana. Tetapi ada beberapa kendala di masalah pariwisata, pengembangan wisata kita. Pertama, masalah dukungan infrastruktur. Saya pernah membuat jalur kapal cepat dari Probolinggo, Gili Ketapang ke Gili Labak. Hari Sabtu dan Minggu saja ramai, tetapi hari-hari tertentu karena dermaga tidak ada, kemudian penginapan kurang memadai dan lain sebagainya. Padahal potensinya tidak kalah dengan gili-gili yang ada di NTB. Oleh karenanya maka saya kira ke depan maka pengembangan pariwisata harus didukung oleh infrastruktur dan kultur. Jadi oleh karenanya maka itu akan bisa untuk memberikan sebuah promosi bagi masyarakat di Indonesia maupun di mancanegara. Mau ditambah ya, Pak? Jadi saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Cukup? Cukup. Baik, itu tadi tanggapan dari paslon nomor 2. Silakan paslon 1 menanggapi kembali. Ya, potensi wisata ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan. Bagaimana memang di sisi Tambat Labu ataupun dermaga ini kan memang jadi poin penting agar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fatah tadi, butuh kapal untuk sandar. Tapi saat ini memang lagi dalam proses misalnya pembangunan pelabuhan laut di Duga ini. Tujuannya adalah bagaimana nanti kita membuka akses misalnya pada saat ada kapal-kapal besar untuk bisa sandar berpariwisata ke Giliang, itu akan menjadi mudah. Dan di sektor Giliang pun juga dalam proses pembangunan untuk dermaga itu agar juga lebih mudah pada saat air surut, maka kapal itu bisa sandar di Pulau Giliang gitu. Tapi tantangan yang terpenting adalah persoalan pariwisata di Kabupaten Sumeneb ini harus memperhatikan kultur dan budaya. Artinya walaupun kita menggandeng pihak swasta, komunitas, nah ini tentu harus sangat hati-hati. Karena kultur, budaya, dan religius di Kabupaten Sumeneb ini sungguh-sungguh benar harus diperhatikan agar tidak terjadi konflik. Sehingga penting kiranya kita memperhatikan aspek sosial, bukan hanya persoalan aspek ekonomi. Pada saat aspek ekonomi memang membawa pariwisata yang lebih baik, tetapi kita harus juga memperhatikan aspek sosial agar berkesinambungan. Saya rasa itu saja. Baik, cukup ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan Ibu, seluruh hadirin dan juga pemirsa. Kami masih menyisakan beberapa segmen untuk ini tetap bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga,
Sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan deretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Saat ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumeneb berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan program mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa tanggal 9 Desember 2020, seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb untuk datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Jangan ragu, karena di TPS juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menyelamatkan seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb telah di depan mata. Pastikan Anda terdaftar dalam pemilih tetap. Kenali calonnya, cermati visi misinya. Ngereng taretan Rabu dekat TPS Yarerpu tanggal 9 Desember tahun 2020. 5 menit Anda di TPS menentukan masa depan Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT sudah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin sebanyak 822.320. Jika Anda belum terdaftar di dalam DPT tersebut, silahkan melaporkan kepada PPS setempat dan oleh PPS akan didata nanti di daftar pemilih tambahan. Pastikan Anda menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS yang telah disediakan. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan taretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.
Sumeneb rumah kita. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menentukan siapa pemimpinnya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga pemilihan ini itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menitipkan bagaimana seharusnya Sumeneb ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang dan jangan lupa bawa KTP. Selalu jaga Sumeneb rumah kita yang damai. Inilah segmen keempat, debat terbuka antar pasangan calon. Para pasangan calon saling melempar pertanyaan dan menanggapi. Waktu bertanya 1 menit 30 detik. Waktu menjawab 2 menit. Waktu menanggapi 1 menit. Waktu menjawab kembali 1 menit. Baik pemirsa, selamat bergabung kembali dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Berikan tepuk tangan yang luar biasa agar semakin semangat untuk bisa berpartisipasi mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Seperti tadi kita sudah saksikan bersama di tata cara debat, para pasangan calon akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu dari paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, menanggapi 1 menit, menanggapi kembali 1 menit. Silakan paslon 1. Baik, terima kasih. Jadi saya kembali akan bertanya tentang persoalan Omnibus Law. Jadi di mana adanya undang-undang ini ada pro dan kontra. Bahkan bukan di kabupaten tetapi tingkat nasional, ya kan, beberapa demonstrasi yang banyak menolak dengan adanya undang-undang ini. Tetapi yang paling penting adalah yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran pemerintah dalam hal perizinan dalam menyikapi masuknya investasi di Kabupaten Sumeneb ini yang kita cintai. Itu yang ingin kami tanyakan dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini. Dari sisi perizinan ini bagaimana akhirnya? Cukup pertanyaannya? Peran pemerintah. Silakan. Silakan paslon 2, waktunya 2 menit. Baik, jadi Omnibus Law dikaitkan dengan perizinan di wilayah Kabupaten Sumeneb. Situasi demokrasi saat ini tidak ada kebijakan yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Pasti ada pro dan kontra. Oleh karenanya maka harusnya fungsi pemerintah untuk bisa menjelaskan. Jadi sebelum undang-undang itu diundangkan dalam proses pembuatan antara pemerintah dengan DPR, harusnya ada konsultasi publik yang menjelaskan bahwa sebenarnya undang-undang Omnibus Law itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kalau itu terkait dengan investasi. Kalau terkait dengan perizinan yang lain, dari beberapa yang kami tahu dari beberapa kementerian yang mempunyai undang-undang sektor, ini dijadikan satu di Omnibus Law, itu bisa langsung dilakukan pelayanan yang tanpa melihat undang-undang sebelum. Contoh misalnya, saya pernah di Dinas Perhubungan, nelayan ketika mau memberikan izin kelayaan kapal itu ke Dinas Perhubungan, tapi izin usaha nelayan untuk ambil ikan itu di Dinas Perikanan. Sekarang udah nggak ada di Dinas Perhubungan lagi, nggak ada di Kementerian Perhubungan, tapi ada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Apakah izin usaha nelayan ataupun izin kelayaan kapal. Oleh karenanya maka sebenarnya undang-undang ini dilihat dari pelayanan masyarakat. Ini lebih bisa memberikan kepastian hukum, cepat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan izin investasi yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, maka di Republik ini sudah ada undang-undang tentang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi dinas-dinas yang puluhan itu dimasukkan ke PTSP. Itu tadi jawaban paslon 2, silakan paslon 1 bisa menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan saya memang bagaimana peran pemerintah kabupaten pada saat menerima undang-undang ini masuknya investasi di Kabupaten Sumeneb. Jadi menurut kami adalah yang perlu kita perhatikan pemerintah kabupaten ini, bagaimana pada saat investasi masuk ini
sangat dipermudah memang dengan undang-undang ini. Akan tetapi yang lebih tahu aspek sosial di lapangan tentu pemerintah kabupaten. Nah, inilah yang terkadang menjadi PR penting kabupaten ini agar investasi yang masuk di kabupaten ini tidak menjadi sebuah dampak sosial yang besar. Karena beberapa investasi-investasi yang masuk ini terkadang ada beberapa gejolak-gejolak. Nah, saya melihat dengan adanya Omnibus Law ini secara otomatis kewenangan pemerintah daerah ini bisa dikatakan separuh sudah hilang. Artinya otonominya sudah berkurang gitu. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya gitu. Cukup tanggapannya? Cukup. Baik, itu tadi tanggapan dari Paslon 1. Bagaimana menanggapi kembali waktunya 1 menit? Ya, karena evaluasi yang ada dari pemerintah selama ini izin yang dikeluarkan oleh daerah itu terlalu lama dan berbelit-belit. Oleh karenanya maka di Republik ini diatur oleh kebijakan pemerintah. Jadi oleh karenanya maka mungkin itu tidak terjadi di Sumeneb tetapi di kabupaten lain. Dan ini hasil evaluasi yang ada oleh pemerintah. Oleh karenanya maka ini bukan sebuah kemunduran tetapi langkah pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat. Karena menyangkut investasi, selama ini daerah pun tidak terlalu banyak ya mengeluarkan izin kecuali izin usaha dan lain sebagainya. Tetapi izin menyangkut penanaman modal asing, menyangkut izin penanaman modal dalam negeri, itu semuanya di BKPM di Jakarta. Daerah hanya mengeluarkan izin-izin yang memang sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah. Baik, waktu menanggapi telah habis. Berikan tepuk tangan untuk Paslon 1 dan Paslon 2 serta untuk kita semuanya. Baik, tadi sudah diberikan kesempatan Paslon 1 bertanya. Nah, sekarang Paslon 2 giliran bertanya kembali. Masih terkait dengan tema kita. Silakan Paslon 2, waktu bertanya 1,5 menit kepada Paslon 1. Tema kita terkait juga dengan kacamata kesejahteraan yang diukur dengan ekonomi, pariwisata, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Kita tahu kalau kesejahteraan itu diukur dengan sebuah pertumbuhan ekonomi, maka menurut pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas, ya. Nah, oleh karenanya memang saat ini sedang terjadi pelambatan ekonomi baik di dunia, di nasional maupun di daerah. Oleh karenanya saya ingin menanyakan kepada rekan saya Pak Fauzi, kira-kira struktur ekonomi apa yang di dalam pembentukannya itu bisa dikaitkan dengan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, kami persilakan Paslon 1, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi ini perlu saya jawab. Jadi bagaimana agar laju pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat di masa pandemi COVID? Mungkin seperti itu Pak Fatah ya. Jadi yang pertama tentu kami pemerintah daerah misalnya pada saat ada pandemi COVID seperti ini, tentu yang pertama adalah terus mendorong bagaimana laju investasi bisa masuk ke daerah. Yang tujuannya adalah agar investasi bisa masuk sehingga local wisdom, para pekerja lokal bisa berpartisipasi untuk masuk menjadi pekerja di dalamnya sehingga paling tidak mengurangi pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita melakukan intervensi kepada UMKM. Salah satunya adalah revitalisasi pasar tradisional. Ini penting agar pasar tradisional ini bisa bersaing dengan pasar modern. Pada saat pasar ini sudah direvitalisasi seperti pasar modern, maka secara otomatis akan memiliki nilai value yang berbeda, sehingga masyarakat itu akan lebih nyaman untuk bertransaksi di pasar-pasar kita gitu, pasar tradisional kita. Lalu yang ketiga, seperti apa yang saya sampaikan adalah bagaimana kita terus memacu program wirausaha muda misalnya, yang tujuannya adalah program wirausaha muda ini menjawab tantangan agar para generasi muda kita ini bukan hanya sekedar menjadi pekerja, tetapi mereka juga harus bisa mandiri dalam kemandiriannya untuk bisa berusaha. Dengan program wirausaha muda ini tentu akan menghasilkan UMKM baru yang tentunya akan bisa mendorong UMKM ini bisa tumbuh besar dan bisa memfasilitasi tenaga kerja untuk mereka memiliki tenaga kerja walaupun dalam skala kecil. Tapi ini juga membantu agar pertumbuhan ekonomi ini juga bisa berjalan dengan baik.
Lalu yang berikutnya tentu kita akan memetakan tematik desa misalnya, one village one product misalnya. Ini penting kita bagaimana mengidentifikasi produk-produk di desa ini agar tidak bergerak sendiri wirausaha kecil di desa ini, sehingga mereka bersama-sama kita fasilitasi misalnya dengan sistem startup misalnya. Waktu menjawab telah habis, kami persilakan Paslon 2 untuk menanggapi jawaban tadi. Baik, saya akan menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan, program wirausaha muda, kemudian yang lain-lain, saya kira itu butuh waktu. Ya, tapi kalau melihat struktur pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang langsung berpengaruh terhadap persentase pertumbuhan. Misalnya di Sumeneb saat ini 0,14%. Pasti itu di dalamnya dibentuk oleh karena government spending. Jadi pengeluaran pemerintah melalui APBD. Kemudian yang kedua adalah investasi. Tadi saya katakan ada investasi yang dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan yang paling besar pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang non fasilitas atau yang UMKM tadi. Oleh karenanya maka saya kira government spending harus mendorong untuk ada kegiatan proyek-proyek yang padat karya yang bisa untuk mengatasi pengangguran. Waktu telah habis, silakan Paslon 1 menanggapi kembali. Ya, pada saat mendorong seperti padat karya itu memang butuh waktu. Maka butuh anggaran yang harus diluncurkan. Mungkin salah satunya misalnya bagaimana penunjukan langsung pekerjaan itu melalui padat karya. Itu mendorong masyarakat untuk bisa menghasilkan kemandirian dalam pendapatannya itu. Itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Fatah Yassin tadi. Lalu penting juga dalam pertumbuhan ekonomi ini kita juga harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai, termasuk misalnya infrastruktur jalan. Itu menjadi penting. Pada saat jalan ini bagus, maka secara otomatis lalu lintas yang dipakai oleh transportasi mobil ini akan lebih cepat. Nah, itu menjadi bagian penting agar kita membangun jalan itu sebaik mungkin. Nah, itu salah satu contoh misalnya pada saat kita bangun misalnya dari Arjasa sampai Kangayan walaupun belum tuntas, itu juga mempermudah bagaimana transportasi ekonomi itu berjalan dengan baik. Walaupun memang tidak signifikan, tetapi itu bagian komponen-komponen yang memang harus kita juga perhatikan. Gitu, ya, waktu telah habis. Terima kasih Paslon 1 dan Paslon 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan mengisahkan beberapa segmen lagi khusus untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9, untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS.
Sudah tahu kan deretan pemilih, selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Saat ini pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumeneb berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan program mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa tanggal 9 Desember 2020, seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb untuk datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Jangan ragu, karena di TPS juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menyelamatkan seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb telah di depan mata. Pastikan Anda terdaftar dalam pemilih tetap. Kenali calonnya, cermati visi misinya. Ngereng taretan Rabu dekat TPS Yarerpu tanggal 9 Desember tahun 2020. 5 menit Anda di TPS menentukan masa depan Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT sudah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin sebanyak 822.320. Jika Anda belum terdaftar di dalam DPT tersebut, silahkan melaporkan kepada PPS setempat dan oleh PPS akan didata nanti di daftar pemilih tambahan. Pastikan Anda menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS yang telah disediakan. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan deretan pemilih, selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Sumeneb rumah kita. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menentukan siapa pemimpinnya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga pemilihan ini itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menitipkan bagaimana seharusnya Sumeneb ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang dan jangan lupa bawa KTP. Selalu jaga Sumeneb rumah kita yang damai. Kita masuk ke segmen kelima, debat terbuka antar pasangan calon sesi kedua. Para pasangan calon saling melempar pertanyaan dan menanggapi. Waktu bertanya 1 menit 30 detik. Waktu menjawab 2 menit. Waktu menanggapi 1 menit. Waktu menjawab kembali 1 menit. Ya, 9 Desember 2020 adalah momentum bagi Anda untuk menentukan seperti apakah masa depan
Kabupaten Sumeneb beberapa tahun yang akan datang dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020. Untuk itu tentu dianggap perlu bagi Anda untuk bisa mendapatkan gambaran serta referensi seperti apakah Paslon 1 dan Paslon 2 dalam menghadapi beragam tantangan yang dihadapi oleh kabupaten yang satu ini. Di segmen kita kali ini, pemirsa di rumah, Paslon 1 akan berkesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Paslon 2, kemudian dijawab dan ditanggapi kembali serta ditanggapi ulang kembali. Kami persilakan Paslon 2 untuk memberikan pertanyaan, waktu bertanya 1,5 menit. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Fatah Yasin untuk menyampaikan pertanyaan kepada Paslon 1. Tadi malam dan beberapa saat yang lalu kami melakukan kajian-kajian dan membongkar data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi wakil bupati, jadi sebagai incumbent. Jadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang membreakdown undang-undang tersebut. Maka salah satu tugas wakil bupati adalah bagaimana menjadi koordinator pengentasan kemiskinan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kondisi Sumeneb yang ternyata angka kemiskinannya begitu besar, sementara ya kondisi di Jawa Timur itu ya, jadi kalau melihat peringkatnya itu ada di peringkat 2 dari bawah ya, di angka kemiskinannya 2 dari bawah. Nah, sementara Jawa Timur itu 9% ya, 9%. Nah, ini bagaimana kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh wakil bupati selama ini, dan langkah-langkah ke depan kira-kira apa terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan, karena ini berkenaan dengan hajat hidup orang banyak dan ini menentukan terhadap kualitas IPM kita. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Silakan waktu menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya kan. Seolah-olah ini tugas wakil bupati keseluruhan gitu. Tapi yang perlu saya jelaskan adalah pada saat pertanyaan ini dilempar ke saya memang benar salah satu tugasnya, tetapi itu kerja tim bagaimana kita bersama-sama menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumeneb walaupun nomor 2 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fatah Yasin tadi, sesungguhnya pemerintah daerah sudah bekerja. Kita mampu menurunkan 0,68%. Nah, untuk itu ke depan ya, kita tentu juga sama akan melakukan beberapa intervensi yang dimana ada langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya dari dinas sosial misalnya ada yang namanya PKH, ada yang namanya BPNT, ada yang namanya ASLUD. Itu salah satu program-program intervensi ke masyarakat langsung. Artinya kita ini sudah melakukan pekerjaan sesuai tusi yang sudah dilakukan. Lalu bagaimana intervensi secara tidak langsung misalnya? Bagaimana kita berusaha misalnya melakukan program QB namanya misalnya gitu. Lalu membangun transportasi gitu. Artinya membangun infrastruktur yang ada dalam rangka juga tujuannya untuk mempercepat juga pertumbuhan ekonomi. Nah, itu juga salah satu yang kita lakukan agar kos masyarakat yang dikeluarkan itu juga lebih ringan gitu. Termasuk juga salah satu memang program yang sudah ada misalnya BPJS itu juga bagian dari bagaimana agar kita mempermudah masyarakat itu untuk lebih ringan itu. Lebih ringan bagaimana mengeluarkan pengeluarannya agar sesuai gitu. Itu sudah kita lakukan gitu loh. Nah, itu yang perlu harus saya sampaikan kepada paslon nomor 2. Terima kasih. Waktu menjawab, ya habis. Silakan Paslon 2 bisa menanggapi, waktunya 1 menit. Iya, baik. Ini saya hanya berdasarkan data ya, berdasarkan data. Tadi sudah disampaikan juga oleh panelis bahwa angka pengangguran juga di Sumeneb itu angkanya lebih dari 200.000 ya, 222.000 pengangguran, dan itu menjadi indikator ya. Jadi kalau seandainya di Sumeneb itu sampai 20% angka kemiskinan, dan kemudian sementara di Jawa Timur hanya 9%, jadi tentunya ini mungkin juga ada faktor eksternal mungkin ya yang di luar kalkulasi kita bersama. Contoh misalnya karena adanya COVID. Nah, saya kira hal yang paling tangguh dalam menghadapi kondisi COVID ini menurut saya adalah pertanian.
Nah, kira-kira kan harus ada langkah cepat bagaimana kita tetap bisa survive, melayani masyarakat, memberikan akses masyarakat dalam kondisi COVID seperti ini. Iya, itu. Baik, cukup. Baik, silakan. Paslon 1 bisa menanggapi kembali. Jadi persoalan kemiskinan ini juga ada variabelnya. Maka ada beberapa hal yang penting yang memang harus kita perhatikan bersama. Salah satu misalnya pemutakhiran data. Nanti kita pemerintah kabupaten misalnya, penting kiranya pada saat pemutakhiran data itu harus turun ke bawah memastikan agar pemerintah desa itu pada saat mengidentifikasi masyarakatnya itu benar-benar benar-benar orang yang layak untuk menerima bantuan-bantuan itu. Itu juga penting karena itu bagian dari indikator agar bisa keluar dari persoalan kemiskinan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Persoalan pertanian tidak perlu diragukan gitu. PDRB kita yang terbaik adalah pertanian. Artinya kita sudah melakukan melakukan sesuatu yang terbaik untuk pertanian kita, termasuk sarana dan prasarana, edukasi para petani, dan beberapa hal yang lainnya untuk mengejut nilai hasil pertanian. Waktu menanggapi telah habis, tepuk tangan yang luar biasa untuk semuanya. Dan kalau tadi paslon 2 yang sudah bertanya, sekarang gilirannya nih untuk paslon 1 yang bertanya kepada paslon 2. Silakan, paslon 1 waktunya 1,5 menit. Jadi karena tema pada malam hari ini meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka penting kiranya saya ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja. Bagaimana kira-kira menyikapi Perda nomor 4 tahun 2018 bila kita tarik ke dalam kerangka tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Cukup pertanyaannya? Ya. Cukup, baik. Untuk paslon 2 bisa menjawab, waktunya 2 menit. Peraturan daerah nomor 4 itu tentang apa? Riparkap itu Pak Fatah Yasin, Riparkap. Jadi tentang pariwisata, rencana induk pengembangan pariwisata. Oh, rencana induk pengembangan ya, pariwisata. Kan ringan-ringan ini Pak. Ya. Kebijakan pengembangan pariwisata saya kira ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama dari infrastruktur. Yang kedua ada kepastian mengenai dukungan dari kultur. Kemudian kita melihat dari berbagai potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, pariwisatanya sangat komplit. Apakah menyangkut pariwisata alam, pariwisata buatan, pariwisata minat khusus, dan pariwisata yang terkait dengan religi. Oleh karenanya, maka saya kira sudah saatnya Kabupaten Sumeneb ini membangun program pariwisata tidak dengan hanya menggunakan APBD ya atau APBN. Presiden mengeluarkan Perpres, ada namanya KPBU, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Ketika pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb punya aset, maka bisa bekerja sama dengan investor yang itu bisa 30 tahun atau diperpanjang. Jadi, atau yang sering kita dengar adalah public private partnership. Jadi dengan PPP atau KPBU, maka kita akan tidak hanya menunggu dari pembiayaan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang jumlahnya setiap tahun tidak mampu untuk bisa Waktu menjawab telah habis. Kami persilakan dari jawaban tadi bisa ditanggapi. Ya. Paslon 1. Salah satu aspek di dalam Riparkap itu, salah satunya adalah memang destinasi. Jadi destinasi itu sudah disampaikan Pak Fatah, ada destinasi alam, destinasi agama, religi, destinasi budaya dan sejarah dan sebagainya. Ada yang paling penting adalah bagaimana di dalamnya ada aspek promosi ya. Jadi aspek promosi ini memang pekerjaan yang menurut kami bukan pekerjaan gampang gitu loh. Nah, ini perlu sesuatu yang khusus, bukan hanya menggandeng promosi sistem digital, tetapi memang harus bersama-sama menggandeng pihak ketiga misalnya.
baik swasta ataupun pihak-pihak travel agent yang mampu menjual pariwisata yang di Kabupaten Sumeneb. Lalu ada yang ketiga adalah bagaimana industri pariwisataan gitu loh. Nah ini juga penting agar industri pariwisata bisa masuk ke Sumeneb, bukan hanya sekedar pariwisata, sehingga perlu memang ada perhatian khusus. Yang terakhir adalah kelembagaan pariwisata aspek tadi, bagaimana harus mengikut sertakan swasta, masyarakat, dan pemerintah di dalamnya. Waktu menanggapi telah habis, silakan Paslon 2 menanggapi kembali dari tanggapan tadi. Iya, jadi saya sepakat dengan satu paket. Jadi ada semacam agenda atau event-event itu bisa dilihat dari apakah lokal, regional, dan nasional. Bahkan kalau ada event dunia seperti di Banyuwangi ada setiap tahun ada event selancar dunia, itu kelas dunia itu harus diciptakan. Di Sumeneb juga harus dibuat seperti agenda yang sama. Jadi kita koordinasi dengan pusat, dengan pemerintah, kira-kira event-event dunia yang memungkinkan untuk bisa ditarik dilaksanakan di Sumeneb. Begitu juga dengan event-event yang tingkat regional di Jawa Timur. Kita upayakan untuk semaksimal mungkin dengan seperti itu. Maka itu ekonomi wilayah di Sumeneb ini akan tumbuh, kemudian masyarakat akan kuat di daya dukung untuk membayar. Waktu menanggapi telah habis. Terima kasih Paslon 1, terima kasih Paslon 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bergabung bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020 usai pariwara berikut ini. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9, untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan taretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Saat ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumeneb berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seluruh tahapan dan program mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa tanggal 9 Desember 2020, seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb untuk datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Jangan ragu, karena di TPS juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat untuk menyelamatkan seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb telah di depan mata. Pastikan Anda terdaftar dalam pemilih tetap. Kenali calonnya, cermati visi misinya. Ngereng taretan Rabu dekat TPS Yarerpu tanggal 9 Desember tahun 2020. 5 menit Anda di TPS menentukan masa depan Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT sudah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin sebanyak 822.320. Jika Anda belum terdaftar di dalam DPT tersebut, silahkan melaporkan kepada PPS setempat dan oleh PPS akan didata nanti di daftar pemilih tambahan. Pastikan Anda menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS yang telah disediakan. Halo taretan pemilih, ada 12 kebiasaan baru yang harus diketahui nanti saat datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Apa saja? Ini dia. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda pemilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. 9. Untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Sudah tahu kan taretan pemilih? Selama Anda mematuhi protokol kesehatan, jangan khawatir untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Sumeneb rumah kita. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menentukan siapa pemimpinnya dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga pemilihan ini itu adalah kesempatan bagi warga Sumeneb untuk menitipkan bagaimana seharusnya Sumeneb ke depan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember mendatang dan jangan lupa bawa KTP. Selalu jaga Sumeneb rumah kita yang damai. Pilkada berkualitas dan bermartabat untuk Sumeneb hebat tentu menjadi dambaan kita bersama. Untuk itu pastikan Anda berpartisipasi dengan menggunakan hak suara Anda pada 9 Desember 2020 nanti di TPS masing-masing. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan mengikuti bersama, menyaksikan bersama seperti apakah kira-kira closing statement yang merupakan wujud dari komitmen masing-masing pasangan calon ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada mereka sebagai kepala daerah Kabupaten Sumeneb. Saya akan awali berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement-nya. Waktunya 1,5 menit. Ya, baik, terima kasih. Persoalan komitmen tentu menjadi perhatian khusus bagi semua calon. Pada saat komitmen visi misi dituangkan, ya kan, dalam penanggung-jawaban kepada masyarakat, tentu ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada hal yang ingin saya sampaikan dalam debat pertama kali ini, di mana temanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Ada di dalamnya, dalam visi misi kami, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berdaya saing di bidang pendidikan. Salah satunya adalah mendorong bagaimana kesejahteraan guru ngaji. Nah, ini salah satu cita-cita kami, bagaimana dengan mendorong ada kesejahteraan buat guru ngaji, kita ingin mengembalikan Sumeneb ke masa lalu, nilai-nilai religinya akan lebih baik lagi misalnya. Ada anak-anak kita dulu waktu kecil di jam-jam istiqomah maghrib dan isya itu bersama-sama berbondong-bondong ke musola dan masjid. Nah, itu menjadi cita-cita kami kan, agar Sumeneb lebih religi lagi gitu. Nah, sehingga kami masukkan di situ kesejahteraan untuk guru ngaji. Yang kedua, bagaimana dengan guru ngaji ini bisa membantu sosialisasi persoalan narkoba agar Sumeneb ini bisa bebas dari narkoba. Terakhir, terima kasih kepada Pak Yasin sudah menemani saya untuk berkompetisi di Pilkada di masa Covid ini. Baik, waktu telah habis. Terima kasih Paslon 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Paslon 2. Ada 2 komitmen yang akan saya sampaikan dalam malam ini. Yang pertama, selaku warga negara, saya dengan Kiai Muhammad Ali Fikri sebagai calon wakil bupati ingin berkomitmen untuk membantu tugas-tugas kenegaraan baik dari KPUD maupun dari Bawaslu. Beliau-beliaulah orang yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu, maka tugas ini tidak mudah. Oleh karenanya pemilu yang jujur, pemilu yang adil dan aman itu kami akan dukung sepenuhnya bersama dengan Mas Kiai. Yang kedua, bagi masyarakat, kami ingin berkomitmen untuk menjalankan visi dan misi yang memang sudah kami sampaikan pada saat melaksanakan kampanye atau pertemuan-pertemuan dan silaturahim, khususnya menyangkut program-program prioritas. Kami akan konsisten untuk membuat Sumeneb akses. Kami akan siap untuk terus laksanakan Sumeneb kerja, Sumeneb berdaya, kemudian Sumeneb cerdas, Sumeneb amanah, dan Sumeneb harmoni yang banyak kegiatan-kegiatan menyangkut pesantren. Di antaranya adalah guru-guru ngaji akan kami perhatikan. Baik, waktu telah habis. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya kepada Paslon 1 dan Paslon 2, kami persilakan bisa maju bersama-sama ke depan. Ini sebagai wujud komitmen bersama, meskipun berkompetisi tapi tetap berhubungan luar biasa, silaturahmi yang hebat untuk Sumeneb yang juga tak kalah hebat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mengikuti bersama debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Tentu dengan harapan besar, ini ikhtiar kita bersama untuk memajukan Kabupaten Sumeneb tercinta. Jangan lupa, 9 Desember 2020 datang ke TPS masing-masing dan pilih mereka yang menurut Anda paling tepat dan amanah memimpin Kabupaten Sumeneb. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Emil Faiza. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.